What's up bro, welcome back to my channel Kiki Morales. Episode kali ini adalah Kepoin Jepang bareng cowok ganteng namanya Irfau Ridwan. Ganteng Apa kabar Irfau? Halo, kabar baik alhamdulillah. Jadi Irfau ini punya cerita unik karena dia pernah pindah perusahaan karena perusahaan yang dulunya itu bangkrut. Jadi dia mau berbagi cerita seandainya perusahaan yang tempat kita kerja di Jepang itu bangkrut, itu gimana? Dulu kerja di daerah Hyogo kan? Iya, Hyogo Geng Sasayama. Terus berapa lama kerja di sana? Di sana hampir 1 tahun 8 bulan. Di sana itu perusahaan produksi atau bidang apa? Di sana produksi jamur dan komatsuna dalam kategori no-gyo. Ceritain dong ke teman-teman gimana sih ceritanya kok perusahaannya itu bisa bangkrut, itu gimana? Oh ya, ya dulu kan gini ya. Kayaknya 3 bulan sebelum kita pindah ke perusahaan lain itu, kita udah ada pemberitahuan dari Kumiya itu, perusahaan kamu itu sedikit gonjang-ganjing, agak sedikit penurunan produksi itu sudah terlihat katanya. Jadi keuangannya udah sedikit. Nggak tahu waktu itu juga, tapi kami itu dapat informasi dari Kumiya langsung. Kumiya istilahnya Kumiya itu ngasih pilihan apa waktu perusahaannya mau bangkrut ke Kensusei itu? Milih pindah atau milih pulang atau apa gitu? Kalau pulang kita nggak disuruh pulang sih, cuma dikasih 2 pilihan dulu. Kalian mau tetap di Kumiya atau langsung pindah ke perusahaan yang saya ajukan, waktu itu bilang gitu. Nah terus kita berdua kan, sebenarnya orang Indonesia ada 6 orang. Kensusei-nya 6 orang. Ada 6 orang. Terus orang Cinanya ada 3 orang. Kensusei juga. Nah kami berenam itu kan musyawarah bareng mau pindah ke perusahaan atau netap dulu di Kumiya. Nah kami berdua, Danang sama aku itu ditahan dulu sama Kumiya waktu itu. Kamu di Kumiya dulu, terus 4 orang itu pengen pindah ke perusahaan yang di bawah sana, di daerah Kyushu. Oh, berarti istilahnya waktu itu udah dikasih alternatif langsung lah ya. Jadi langsung. Untuk 4 orang bisa silakan langsung pindah. Terus 2 orang suruh stay di Kumiya dulu. Nah, stay di Kumiya itu kan istilahnya kita kan namanya di sini rantau kan pasti butuh pemasukan ya. Ya, makan segala itu macam. Buat makan, buat apa-apa itu gimana? Oh ya, kebetulan kita kan di Jepang itu ada potongan-potongan gaji dari gaji kita masing-masing kan. Ada nengking, hokeng, asuransi yang lain-lain juga, pajak juga. Nah, terus di situ itu ada yang namanya asuransi koyo hokeng atau pokoknya asuransi hokeng itulah. Ya, di situ kita digajinya lewat itu, koyo hokeng itu. Oh, berarti istilahnya kalau seandainya perusahaan kita dinyatakan bangkrut, kita boleh mengajukan hokeng. Ya, enggak ngajukan, tapi ya Kumiya pasti ngajuin dari haruakunya langsung gitu. Itu dapat hokeng itu kira-kira berapa? Hampir 60-70%-nya. 60-70% dari gaji pokok. Dari gaji pokok. Ya. Cukup besar berarti. Kalau itu dapatnya berapa kira-kira? Ya sekitar berapa ya waktu itu, 6 sampai 9 mangan. Oh, 6 sampai 9 mangan. Ya, tergantung. Tapi Mas Iru sendiri dapat 8 mangan. Ya, alhamdulillah dapat waktu itu. 8 mang kalau di rupiah ya, kalau kurs untuk sekarang 11 juta. Jadi walaupun nganggur dibayar 11 juta. Keren kan? Ya itulah. Tapi itu negara yang maju. Istilahnya berapa lama dia mau backup, mau ngasih gaji kita? Aku nggak tahu pasti ya. Waktu itu ada yang bilang 4 bulan, tapi kalau sebelum 4 bulan itu udah dapat perusahaan. Oh, sebelum 4 bulan? Sebelum 4 bulan itu udah langsung dapat perusahaan. Nah, sebelum dapat perusahaan baru, intinya sebelum dapat perusahaan baru, dapat berapa kali gaji dari hokeng itu? Dapat 3 kali. 3 kali gaji.
keren juga ya. Iya. Makanya di Jepang, karena Jepang negara maju, segala-galanya sesuatunya itu di backup dengan baik. Nah, waktu nganggur itu itu ngapain aja di KUMI-ai? Oh, ya di sana itu kan ada apa? Kensusai baru yang dari berbagai negara ya, Vietnam, Cina, Indonesia juga kan, Filipina. Nah, kita disuruh bantuin untuk apa ya? Istilahnya itu jadi sempainya situ untuk ngasih tahu segala aturan yang di asramanya KUMI-ai itu dan kehidupannya di Jepang. Kegiatannya setiap hari sehariannya. gitu. Misalnya sambil pendalaman bahasa Iya, juga ya. Terus sekarang sendiri tuh perusahaan baru di perusahaan apa? Oh, sekarang di perusahaan Marujin Seja, tepatnya di Suzuka, Miekeng, Bidang bidang ocha. masih istilahnya pertanian juga Ya, kategorinya. pertanian juga. Soalnya kalau kita Kensusai itu kan, kalau dari Nogyo, larinya tetap ke Nogyo sesuai dengan jalur juga. Istilahnya kalau di Jepang itu bermacam-macam bidang, dari mulai misalkan industri, terus konstruksi, pertanian, peternakan. Kalau seandainya perusahaannya bangkrut, biasanya tetap masih satu jalur. Ini dari Nogyo, sebelumnya pindah ke Nogyo lagi. Iru kan waktu bangkrut kan disupport, dibantu sama KUMI-ai. Itu dari SO tempat Iru bernaung itu ada bantuan nggak? Kalau apa ya, bantuan modal itu enggak, bantuan tapi bantuan support segala macam, kesabaran, apa support, omongan-omongan yang positif itu kita semuanya dapat. Ya, tapi istilahnya tapi kita kan nggak tahu, mungkin orang SO yang komunikasi langsung sama KUMI-ai untuk dapetin kerjaan kayak gitu ya. Iya. Sampai akhirnya bisa dapat kerjaan baru. Berarti istilahnya SO juga istilahnya tanggung jawab ya. Tanggung jawab juga sih. Kalau Iru sendiri dulu dari SO mana? Aku dari yayasan yang di Indonesia itu MMI Bandung. Oh, MMI Bandung, Mulia Mandiri Indonesia Bandung. Iya. Ini sedikit cerita aja. Mungkin ini sedikit flashback. Istilahnya karena sebelum masuk SO kan kita harus daftar ke LPK ya. Iya. Dulu Mas Iru sempat belajar di LPK mana? Waktu itu aku belajar di 2 LPK. Yang pertama di Klaten, yang kedua di Cikara, yang bantu aku di Yayasan MMI Bandung itu. Yang di Jogja itu namanya LPK Cikara. Oh, LPK Cikara, Iya. Jogja. Di Facebook juga ada, di sana juga ada 2 cabang juga, di Cilacap juga. Itu LPK besar. Ya, besar juga sih, termasuk besar. Soalnya aku dengar-dengar Cikara itu ya salah satu LPK besar juga sih. Maksudnya salah satu favorit lah. Dari Mas Iru ada nggak pesan atau motivasi buat teman-teman yang ingin pergi ke Jepang atau sekarang sedang belajar di LPK? Untuk teman-teman yang pengen bekerja ataupun kuliah di Jepang sini, tetap semangat, tetap maksudnya tanamin mental dari diri kalian masing-masing sebelum kesini, soalnya mental itu penting. Yang kedua itu bahasa itu di sini emang benar-benar penting. Kalau nggak bisa bahasa itu, istilah mau ngomong apa di sini kan kerjaan nggak mungkin pakai bahasanya yang di Indonesia kan. Ya itu yang penting, itu mental, semangat, bahasa. Oh, kira-kira 3 poin lah dari Mas Iru. Jadi buat kalian tetap semangat, perdalam terus bahasanya, taati peraturan-peraturan di LPK. Betul. Jadi intinya dari kisah Mas Iru ini, seandainya perusahaan kalian bangkrut, kalian masih tetap dapat gaji dari Hokeng 60-70%. Iya. Jadi kalian nggak usah takut nanti kalau bangkrut nggak bisa makan atau gimana nggak usah takut. Terus kalian juga pasti dapat perusahaan baru karena KUMI-ai atau agen kalian pasti nyariin perusahaan kalian buat kerja lagi. So, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya guys. Terus support channel ini. Iya. Oke, thank you. Bye-bye. Bye.